kamu semua yang menonton malam hari ini maupun yang tidak menonton juga kita doakan semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Baiklah, kita sedikit ngebahas soal fenomena gerhana matahari. Ngapain? Kita ngebahas fenomena artis main YouTube. Oh ya, mungkin kalian udah tahu ya sekarang bahwa banyak sekali. Maksudnya yang biasa di televisi, sekarang katanya pada hijrah ke YouTube. Walaupun di TV masih ada. Tapi merambah ke YouTube, ramai sekali YouTuber-YouTuber dulu katanya pindah malah. Ada yang udah menutup YouTube-nya dan lain-lain. Kita mau tanya malam hari kita kedatangan tamu seorang YouTuber yang sudah berkecimpung dan juga seorang artis baru saja menjadi konten kreator. Ini dia Chandra Liao dan juga Gea. Daripada uang nganggur, mendingan investasiin aja. Konten kreator lama. Dan juga ini yang baru merintis. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal fenomena YouTube ini, kita bermain dulu. Masih seputar YouTube juga. Setuju atau tidak setuju? Oh gitu. Kita undang Hesti, Enzi dan juga Marcel. Ayo, Enzi. Ayo, Enzi main dulu. Takut dipatok, Pak. Takut, Pak. Ada ular. Baik teman-teman, selain Enzi, untuk yang lainnya di sini ada. Oh, biasanya saya loh yang ngelit, Pak. Karena di sini yang bermain adalah YouTuber-YouTuber, ya. Jadi, Anda siapa? Saya adalah orang suka collab. Iya. Dia manusia collab, Pak. Dia Manusia collab. manusia Orang suka collab. Tapi gak punya YouTube. Oke. Jadi di sini udah ada bulutan tanda setuju dan juga Ngapain, tidak Bapak? setuju. Ngapain? Ngapain? Enggak, bukan. Saya mau Kayak bawa apa kakek-kakek diajak cucunya gitu. Diajak ke mall terus dia bingung aja mau ngapain. saya nyari posisi yang enak, Pak. Bukan terlalu numpuk. Pikun. Terlalu numpuk, Pak. Kami lagi mau ngejelasin Iya, silakan. peraturannya. Silakan. Iya, jadi di sini udah ada bulatan-bulatan setuju dan tidak setuju. Nanti kita akan memberikan pernyataan, kalian tinggal menghampiri bulatan ini apabila setuju di sini, tidak setuju di situ tinggal Kalau pilih. ragu-ragu, Bu? Kalau ragu-ragu Kalau pulang bingung aja. gimana? Oh, pulang ya. Oh, ikut aja. Naik. Naik dulu ya. Setuju atau tidak setuju? Seru nih, seru. Seseorang yang dibilang selebritis, yang jadi YouTuber, ini yang udah malang melintang atau berkecimpung di televisi lama lah ya. Ketika menjadi YouTuber jauh lebih cepat terkenal dan lebih banyak subscriber. Setuju atau tidak setuju? Anda ini kenapa tidak setuju sendiri? Nanti aja alasan. Oke. Chandra Liao. Oh siap. Setuju? Setuju. Kenapa setuju? Karena memang jatuhnya mereka kan sudah punya Fans ya? fans, sudah punya penggemar banyak. Jadi apapun mereka pindah atau tambah platform, otomatis akan gain subscriber lebih cepat. Lebih cepat. Lebih mudah mungkin iya. Nah, itu jawaban yang sangat aman dan nyaman untuk semuanya. Jadi aman buat gue, buat YouTuber lama, buat YouTuber baru, semuanya aman. Lebih mudah mungkin iya, tapi kalau lebih sukses belum tentu. Ya? Ya, setuju. Sama ya? Desta? Sama lah ya? Tadi kan saya udah ngomong Udah, panjang udah. lebar, Pak. Udah, ya udah. Yuk kita langsung lanjut lagi ya. Setuju atau tidak setuju? Nggak, masalahnya cuma sendiri. Apapun omongan lu, kita nggak bakal percaya. Tapi kenapa sih Mas Oke, kita nggak setuju? lanjutkan aja nih. Kenapa? Karena ada yang saya lihat Pak, ada artis yang punya YouTube juga sama aja gitu. Loh? Maksudnya ada contohnya Daus Paro, subscribernya separuh. Ada satu, ada Bapak Castello tetap boba. Oh, gimana sih saya? Tolong bantu dong. Saya sudah berani ngambil resiko untuk berbeda jawabannya. Tapi tidak disupport. Anda kalau udah berani ngambil resiko, Anda tahu Jawabannya jawabannya. apa? Gitu. Iya. Saya tidak tahu. Tapi tergantung sama konten yang dibikin ya pastinya. Gitu. Iya, pastinya. Kalau emang yang mungkin dibikin nggak menarik, berarti ya tidak menarik. Setuju atau tidak setuju? Lo ngapain nanti begitu sih? Lu begitu. Nanti lo bikin risih, kalau bukan beda. Membuat konten giveaway akan mendapatkan banyak subscriber dan juga viewers. Oke, membuat konten giveaway mendapatkan banyak subscriber dan juga viewers. Setuju atau tidak setuju? Dua, Nggak mau pindah. bulatan langsung setuju, sangat setuju. Aku dipindah-pindah terus sama. Wah, ini gua Sama kakek menarik ini. nih. Nanti Dua kali setuju. Sekarang aku mau tanya sama yang tidak setuju.
gue nggak. Kak Vincent, Kak Hesti sama Kak Saya juga Desta. 2, Pak. Kan sama-sama punya YouTube. Ya. Terus ada juga Ini YouTube perbaikin Video dulu. Show. Oh iya, kakak kedua sih, Kak. Sama-sama tidak setuju lagi. Iya. Artinya Gua setuju. udah pernah mencoba konten giveaway dan itu nggak begitu signifikan menambah. Kurang respon. Karena giveaway gue tuh kayak giveaway tempat sampah gitu. Jadi emang mungkin nggak menarik ya. Kalau menurut saya, Orang Iya sih gue. Itu terbaik sih. Tapi maksudnya ya yang relate aja kalau gue sih Pak Desta, gimana Pak Desta? Iya. Kenapa nggak setuju Pak Desta? Pernah ngasih giveaway nggak? Kayaknya Ah, pernah ya. gini ya, kalau giveaway tergantung ya, maksudnya tergantung kontennya juga gitu. Kalau nggak ada apa-apa ngasih ngasih giveaway apa, berarti ya nggak itu. Lu punya jawab sendiri, jangan usah ikut-ikutan gue dong. Iya. Kalau aku setuju karena biasanya netizen Indonesia tuh sangat mudah diiming-imingi. Jadi Setuju. meskipun nggak nonton Setuju. kontennya, udah ada giveaway, ya berarti ada hadiahnya nih, ya udah subscribe Iya. dulu aja gitu, ikutan. Iya, nonton. Iya, Iya. oke. Biasanya gitu sih, udah kebukti banget. Kalau Bapak siapa namanya? Saya Marcel, Pak. Marcel, Masa, gimana? Kalau Masa gimana, Bapak? Saya dari Masa? bilangan Jakarta Barat nih ya. Jadi kalau Saya kira bilang Caca. kalau saya ini memang belum punya YouTube, Pak. Tapi Iya. saya adalah fakir giveaway. Oke. Jadi saya Pelaku, mengikuti. Anda pelakunya ya? Bagaimana caranya kita mendapatkan giveaway? Jadi kita harus memfollow, ada 20 akun. Kita follow. Lalu berkomentar sesuai dengan komentar yang lain. Nah, intinya Jadi saya... kayak judi ya, taruhan Betul, ya. tidak Yang mana pernah- dapat ya. Dan saya tidak pernah dapat, Bang. Saya pengen bilang untuk yang punya giveaway, tolong dong. Kasih saya. Lu ikutan giveaway yang gue pasti dapet. Dapat tempat Tapi memang sampah. peminatnya emang dikit. Nah, Oke, kalau Kak Chandra Chandra Lia, gimana? oke. Ini menarik nih. Ya, wah, langsung ke gue ya. Nggak sih, langsung gue dari Lu YouTube. terakhir. Gue gini, menurut gue giveaway itu adalah satu cara untuk bisa gain subscribers. Kenapa? Gara-gara yang terjadi justru di komentar-komentar di YouTube tersebut udah nggak ada yang komentar lagi soal apa isi videonya. benar. Oke, jadi semua mengharapkan taruh Instagram mereka, taruh apa yang mesti mereka tulis, minta komentar ataupun kayak kasih tahu quotes-quotes yang mesti kasih tahu. Makanya sama Akhirnya semua. kita itu kereflek di komentarnya loh. Nggak ada yang nikmatin kontennya lagi jadinya. Jadi cuman yang penting kalau lu bikin video terus awalnya kasih giveaway, nextnya cuma beli yang kosong hitam, itu juga bisa gain subscriber. Gitu loh. Jadi intinya mereka tuh, gua nggak bilang semua, emang lebih banyak aja masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya yang disalahkan ya ini panutan gua. iya. Bapak YouTube. Jadi begitu loh. Iya. Ahli YouTube Indonesia. Oke. Setuju atau tidak setuju? Clickbait yang kontroversial membuat apakah? Orang lebih pengen menonton. Ya setuju. Bingung. Clickbait yang kontroversial. Bingung. Saya tidak setuju deh. Lu ngapain ikutan, kan lu hostnya. Oh iya. Pak, mau pilih nggak sih, Pak? Sudah habis setujunya? Iya, itu ke situ. Kan nggak usah pindah ya, Kak. Kalau gitu kan lu nggak usah pindah tadi. Oke. Kita tanya Semua dari... setuju. Clickbait yang kontroversial. Ya sekedar ini aja Pak, ada kuntilanak nongkrong di genteng. Nah, Iya. Kelihatan penampakan. Pasti kan penasaran. Sekarang kan kalian semua pada YouTuber. Apa clickbaitnya dari YouTube kalian yang paling kontroversial? Desta buka salon. Salon apa Malpraktek. Malpraktek. Oh, apa itu tuh ya? clickbaitnya kakak paling Clickbait itu paling. ternyata kurang menarik. Berarti tidak setuju dong. Loh, setuju. Berarti salah clickbait lo. Salah Kurang filter ya berarti. clickbait Kurang mungkin. clickbait berarti. Kurang clickbait, iya. Kalau Oke. Kak Hesti, contoh clickbait apa yang Apa ya? kontroversial yang bikin orang tuh apa gimana gitu? Jadi MC lamaran aku pada isinya nggak ada sama Nah, itu- Oh iya, gue itu bikin kan clickbait clickbait. dia. Tapi lumayan. Orang jadi pengen tahu lu Penasaran. lamaran beneran atau enggak. Iya, tapi iya. tapi dari awalnya aja udah jelas sebenarnya clickbait gue tuh bercandaan. Iya. Enzi nge-MC di acara lamaran dia sendiri kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi lu pada nonton ya. Nggak pernah Karena isinya nggak ada. nggak? kayak Gak pernah gitu. gue. Kayak yang paling clickbait di YouTube channel gue announce gue mau nikah. Oh itu. Itu bener nggak tapi? Nggak benar. Tapi maksud gue gini. Itu tapi begini, clickbait. Tapi itu clickbait kontroversial sih. itu emang boleh sebenarnya. Iya. Tapi yang penting isinya itu Harus pertama ada. bagus, Kalau bisa bagus, baik, bener gitu, dan bukan benar kontras kayak jauh banget. Lo Sama clickbaitnya clickbaitnya. bahas soal presiden, isinya soal lu mau Iya, giveaway, iya. nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Jadi ya tetap ada koneksi aja sebenarnya kalau mau bikin. Oke, itu tadi pendapat dari teman-teman YouTuber kita, Cie. YouTuber kita. Nah, di sini bakal ngobrol-ngobrol nih sama YouTuber kita nih, ada Chandra Yes. dan juga Gea. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.
di YouTube ya, konten kreator di YouTube. Oke. Chandra Liaw termasuk Betul. pelopor ya, karena emang awal-awal dulu waktu masih belum rame, Belum rame. Iya. termasuk yang Jadi pertama. waktu di masa dimana YouTuber itu pengennya bikin karya bukan untuk cari duit, itu dia. Nah, Bisa itu bilang dia. kayak gitu. Tuh, 12 tahun saya, Pak. 12 tahun saya di YouTube. 2008. Dulu awal memang nggak cari duit, emang mau berkarya aja ya. Emang pure untuk berkarya. Kalau sekarang udah mulai cari duit dong. Kalau sekarang bonusnya adalah duit, itu dia. Oh, nah tapi ada Kalau juga kalau YouTuber orang-orang yang- sekarang kan mulai kayak, oh mau dapat duit di YouTube gitu loh awalnya, bukan untuk berkarya, begitu. Oke. Kalau Gea ini tujuannya buat YouTube apa nih? Ayo. Aku awal karena galau. Serius. Kenapa? Jadi aku pernah ikut kompetisi nyanyi sebelum kompetisi nyanyi yang sesudahnya. Terus aku gagal kan. Terus aku kayak udah bener-bener nggak semangat nyanyi, nggak semangat ngapa-ngapain. Terus ya udah sama temanku udah bikin YouTube aja, cover-cover di situ. Lumayan loh orang banyak yang bisa yang dengerin. Itu nggak mikirin AdSense dan maksudnya Enggak. duit segala macam nggak mikirin Sama ya? sekali. Berarti berkarya. Iya, Berkarya benar pengen. menyalurkan. Tapi terlepas dari itu, nggak apa-apa juga kalau Nggak nyari apa-apa duit juga di situ sih. kan. Iya, Nggak benar. apa-apa. Gue nggak bilang salah. Iya, Enggak. nggak ada yang Nah, salah itu sekali. salah satu iming-imingnya juga. Ini malah ngaku sekarang. Tadi takut. Karena jujur AdSense 3 tahun nggak gue ambil sekarang. Gara-gara stuck di distributornya lah. Oh gitu. Jadi gue tetap bertahan di YouTube walaupun gak dapet duit. Jadi gue masih di YouTube gitu. Oh, itu Oke. kasus yang berbeda ya? Itu Maksudnya masih beda, ya beda-beda. emang nggak diambil bukan karena Bukan gara-gara salah mereka, emang gue nya oke ada masalah, take your time untuk masalah selesain. Kalau udah baru tahu-tahu dapet langsung dur. Iya. Gede banget. Ya, terus sesudah kamu bikin konten cover-cover, kamu lanjutin jadi apa? Konten apa? Cover semua sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada cover. Bahkan sekarang aku senang udah bisa collab sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Wah, sih. keren. Terus tapi aku vlog juga gitu buat fan service aku lah. Terus sempet apa ya kemarin? Oh, sempat bikin web series juga buat campaign single. Oke. Web series buat campaign single ya? Iya. Ini kan harus kreatif terus ya dalam ya maksudnya dalam YouTube ini kan Dalam sebagai konten dunia. kreator kan harus kreatif tentunya ya. Ya. Lu lagi buat apa aja sih sekarang, Chandra? Kebetulan sekarang gue lagi ada satu series sebenarnya. Namanya itu adalah Re-Edit, singkatan dari Reaksi Editor Indonesia. Oke. Nah di sana itu tuh gue tuh ngeriak video-video. YouTuber udah banyak yang pakai cara ini ngeriak-ngeriak. Tapi kalau versi gue itu gue breakdown entah dari filmmaking tekniknya, entah dari ceritanya, entah dari cara pengambilannya, kayak gitu. Kita lihat seperti apa contohnya ya. Ini dia. Baiklah, mari yuk. Itu dia. Latih. Iya, jadi lagi nge-breakdown Lati bersama direkturnya. Betul lah. Oh, sama direkturnya langsung. Iya. Nah, mereka taruh pernik di mata. Wah, seru ya. Iya, itu dia. Teknis Seperti banget itulah. ya, Chan ya? Sangat detail. Komentarin detail ya. Detail, lebih detail. Karena biasanya orang reaksi kan kalau reaksi video kayak, wah keren banget. Nggak mendalam. Jadi saya mencoba untuk lebih dalam, karena semua orang suka yang dalam-dalam. Iya. Tapi perbedaan, coba lo kan sebagai YouTuber yang udah lama berkecimpung Iya. di dunia YouTube ya. Iya, iya. Perbedaan konten creator dulu sama sekarang apa sih, Chandra? Bedanya lebih ke sini sih. Kalau dulu tuh kita ngerasa YouTube itu adalah platform untuk kita berkarya semau kita. Sedangkan apa yang sudah ada, entah itu TV, entah itu bioskop, kita ngerasa kita harus bikin yang nggak sama dengan mereka. Iya. Gitu. Bukan berarti mereka salah bikin konten yang enggak. Cuma kita merasa kita mau bikin yang berbeda dengan yang udah ada. Itu yang kita lakukan dulu. Jadi muncullah kayak video seperti kayak tipe-tipe. Itu kan zaman dulu kan belum ada yang bikin. Maksudnya entah itu bioskop ataupun film ataupun TV nggak ada, kita bikin. Nah sekarang itu mungkin masyarakat yang terjun ke YouTube mulai ngerasa kayak konten itu kita cari yang udah berhasil aja. Iya, iya, TV iya. atau mungkin di film apapun itu. Iya. Akhirnya mereka disadur. Jadinya nggak terlalu banyak perbedaan gitu. Oke, sekarang ada Tunaspedia yang akan membahas konten kreator yang terkaya di Indonesia dan juga di dunia. Wow. Yes. Di Tunaspedia. Oke, langsung aja kita masuk ke Tunaspedia ngomongin soal YouTube. Yang pertama adalah akunnya Baim Paula. Jadi memang akunnya Baim Paula milik Baim Wong dan istrinya Paula. Ini kontennya tuh awal-awalnya tuh berupa prank, dan yang paling terkenal adalah bagi-bagi hadiah. Sebenarnya konten-konten Gitu ya? prank kayak gini memang di seluruh dunia di Berhasil. YouTube manapun emang banyak yang bikin. Itu hal yang biasa di YouTube itu dilakukan. Akun Baim Paula ini saat ini memiliki 15 juta subscriber dan baru saja memecahkan rekor penghasilan YouTube tertinggi di Indonesia. Di tahun 2020 menggeser Atta Halilintar dan Rans. Ini diperkirakan mencapai 13 miliar rupiah ya.
Tapi kalau sebanyak itu kita kayaknya perlu minta duit ya. Banyak banget loh per bulan 13 miliar. Tapi ini fenomenanya gimana, Chandra? Fenomena Ya maksudnya penghasilan ya memang kalau penghasilan data emang nggak selalu fix sih. Maksudnya pas gue mendengar kata 13 miliar per bulan, itu tergantung personalnya sendiri. Karena kan perhitungan bikin video, itu kalau ada monetizing, itu kan nggak semua video dimonetize dan bisa dimonetize. Iya. Kalau data-data ini biasanya cuma ngambil secara overall dan general doang. Jadi bisa dibilang less dari situ sih, walaupun tetap besar. Oke, yang kedua ada Dude Perfect Dude. Akun Dude Perfect ini berisikan 5 pria gokil yang membuat konten olahraga dan juga komedi dengan 52 juta subscriber. Jadi akun Dude Perfect ini menjadi akun YouTube dengan penghasilan tertinggi kedua di dunia tahun 2019 dengan total 290 miliar rupiah per tahun. Ini perkirakannya ya. Dan Dude Perfect ini saat ini membuat aplikasi game dan punya TV show sendiri juga mereka. Bagus Gitu. tapi emang mereka. Berarti mereka kalau kebalikannya ya, berawal dari YouTube dulu, terus habis itu Ke TV. Dari TV. Ke TV. Tapi sekarang juga banyak kayak gitu YouTuber yang akhirnya ke TV juga. Iya. Tapi kalau ngomongin soal YouTuber anak-anak, ini juga Ryan's World. Ini adalah akun dengan penghasilan tertinggi di 2019 kemarin. Berapa tuh? Dimiliki oleh anak berusia 8 tahun. Ini anak gue juga nonton ini ya. Tahun 2019, Ryan's World ini berhasil mencatatkan penghasilan 375 miliar rupiah selama setahun per tahun. Berawal membuat konten review mainan, kini ia memiliki brand mainan sendiri dan juga ada clothing atas nama Ryan sendiri dan dikontrak eksklusif oleh perusahaan media anak terbesar di dunia. Ini emang, tapi bocah sekarang yang masih menetek-netek itu nontonnya Ryan's World. 2 tahun anak gua ulang tahun gua nyariin itu sampai beli di Walmart sono. Nitip-nitip di Walmart. Mainannya Ryan Terus beli di online. Berarti Baju cuma tulisan Ryan's. Benar Banget kata sih. Chandra yang emang dilihat terus secara pasif. Enggak, karena memang sengaja dibuat seperti itu, Ti. Si Ryan tuh padahal timnya udah bagus. Iya. Tapi mereka sengaja untuk buat yang nggak terlalu rapi gitu-gitu ya, karena anak-anak demennya begitu. Karena Kita kembalikan lagi pada Vincent and Desta. Terima kasih. Baiklah, setelah ini kita akan ajak para tamu kita bermain game show. Yes. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Langsung aja kita masuk ke Tonight Challenge. Kita coba lagi permainan ini. Iya. Nama gamesnya adalah ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Lu ngomong apa sih? Gitu kan? Ngomong apa sih? Oke, di permainan ini saya akan memberikan sebuah kata yang terdiri dari 3 suku kata. Lu kenapa sih guys? Sumpah Marcel lu tuh kenapa sih naksir banget sama Gea? Dia tuh ngefans banget sama Gea Yubi. Bukan kayak Yubi. Dia tadi dari Lirik ikan nih gini. Iya Pak, dan gini terus. Iya. Kayak scanning ya. Lu nganggap dia maling apa gimana? Scanning kan Ngefans. Ngapain banget ya? Udah lama ngefans sama Gea. Parah banget, Pak. Udah lama. Coba tatap matanya dong. Aduh, nggak bisa. Iya. Coba ngobrol deh. Semuanya dibilang Coba ngefans. apa kabar Gea gitu dong. Kemarin bilang fans. Ayo. Halo, Kak, apa kabar? Ini kita kesini malah kesana. Kau udah banget. Kak, dapat laporan tadi juga ngomong kayak gitu sama Chandra. Iya, tadi lu Ngefans ngomong gitu banget. juga. Fans banget. Semua orang bilang fans ya. Jilat. Lu nggak pantas lu. Iya sih. Sih lagi. Ya Allah sampai tersipu-sipu Yuk, langsung gitu. Yuk. Ya. Enggak bilang dari itu tuh. Pas mana ya? Terima kasih pada staff. Yang penting lu bahagia, bro. Iya. Walaupun itu cuma halusinasi. Ya, kita mulai ya. Ben. Oke, misalnya ada sebuah kata kamera. Jadi masing-masing akan menyebutkan kata suku masing-masing suku kata secara bersamaan. Oke, misalnya Desta ngomong ka, me, ra.
Secara bersama 1, 2, 3. Nah, kalian tinggal menebak. Kamera. Gitu ya. Dan syaratnya tidak boleh nggak jelas ya. Harus artikulasinya harus jelas, harus kenceng. Oke. Ya, nggak boleh tiba-tiba. Gitu Nggak tuh boleh. jangan. Ya. Oke. Ini katanya. Iya. Oke, siap-siap ya. Bagi ya. Oke. Ini urutannya bisa beda-beda. Bisa di kata suku kata pertama, bisa di desa, bisa di gea. Gue 3 ya. Kamu tengah. Cluenya adalah kebersihan. 1, 2, 3. Ya, jangan telat dong. Kebaca pasti. Ya, ya. Aduh. Teh. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, Baru kita oke. beda. Gitu, oke. 1, 2, 3. Oh, C. Berubah kan? Sama nggak? Sama kan? Sama. Kebersihan. 10. Lu gimana sih? 9. Selokan. 8. Serokan. 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 Tepat sekali. Easy. Ya jelas dong. Oke. Tadi gue mau dari kita. Gak boleh. Sabar dong. Ya, tapi harus jelas artikulasinya. Ya. Walaupun itu masih kedengeran, kan itu nggak apa-apa. Cluenya adalah meluruskan. Oke, 1, Kamu NC ya? 2, 3. Cakep. Pak Vincent, catokan. Bu, Oke? Oh, jangan. Jawabannya catokan. tepat sekali. Terlalu gampang. Apa-apa, nanti kan ada babak Iya. rebutan. Akan lebih susah lagi. Oke tadi ya. Oke. Gue yang ini. Diskusi ya, teman-teman. Gue yang ini. Ini sama sini dulu. Oke? Oke. Kompetitif cluenya adalah tajam. 1, 2, 3. Oh, gergaji. Lu nggak usah sosok ger gitu, nggak usah. Pakai clue sih. Gue terlalu jelas. Ji. Gue gini. Ada Andre datang. Andre Ji. Bisa kasih nada tinggi. Tepat sekali. Ji-nya kan bisa tetap artikulasi jelas. Kan bisa gitu. Saya tidak mau menyesatkan. Iya, benar-benar. Tujuan saya, Sportif. walaupun saya kalah, yang penting saya harus menang, Bu. So misterius. Gue terakhir ya. Oke. Kayak tadi, Pak, formasi. Cluenya adalah Formasi. Oh iya, gue siapa? Bapak Pak Chandra. Oh iya. Saya Pak Vincent. oke, hitam putih. Kakak TSD. Hah? Apa? 1, 2, Oh. Pasin bagaimana? Jawab dong. Bisa dong. hitam Baru dong. putih. Bisa dong. Bisa dong. Sekali lagi ya. Gitu, Bu. Bisa. Bener, tapi dia jelas. Jelas. Coba, sekali lagi. Sekali lagi. 2, 3. Jelas. Betul. Ah, itu dong. Pakai. Ayo. Gue mau Ayo. Dulunya apa, Bu? Hitam putih. Hitam putih. 5, 4, Gue gimana tadi, Sal? 3. Piano. Pi. Oh, benar. Kan tadi kayaknya, Tapi jelas A-nya. kayak suara kedelai, Bu. Oh iya, keledai. 2, 1. Sekarang kita masuk ke babak rebutan. Saya akan minta Epe untuk bergabung di sini. Dan saya On the way. Saya minta perwakilan dari timnya Vincent 1, dari timnya Desta 1. Siapa aja? Wah. Satu-satu. Iya. Oke, dia akan saya suruhin. Gue aja deh. Cluenya masih ada. Misalkan kalian, maaf Tapi ya. nggak Oke. bisa Oke, Pak. ngecek satu persatu Ada ya. aku kok. Sini aja Oke. kita. Siap Lu ya. geser nggak apa-apa? Belnya. Nanti kita berdua yang nebak ya. Ayo, nebak, nanti. Nebak. Agak sedikit sulit, tapi tenang aja, tetap dikasih dulu ya. Oke. Sulit untuk menguntungkan dan merugikan satu sama lain karena masing-masing tim ada di sini dan Epe yang paling netral. Coba. Ya. Oke. 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 Ya, oke. Perhatiin ya. Cluenya adalah hangat. 1, 2, 3.
Kok sama sama guru? Ya dulu. Nggak ada bunyi. Oh iya, Tadi. apa? Kasih. Apa itu? Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Markisa. Mereka ngomong apa sih? Kisah kan gak enak. Selimut. Ya. Imut, gose, li. Markisa. Limut Markisa. Apa mau ganti atau? Iya, enggak aja deh aja. Ya, Aku tidak berbakat Pas. sepertinya di situ. Bapak harus capek. Lu mau nikah sama gua nggak? Enggak. Nggak usah. Ya. Liatin ini nih. Liatin ini. Ada hijau, ada merah, Ya. ada kuning. Gue yang mana tadi? Gue yang tengah ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Anda bunyi dulu Nah, siapa? ini. Apa? Dia duluan bunyi, Pak. Habis waktunya. Habis. Siap dah. Paprika. Tim gue nih. Percuma diganti. Bu lagi, Bu. Percuma kalau dia masih di sini. Sudah, kalau gitu pindahin. Bagaimana kalau kita pindah sama Pak Chandra? Pak Chandra ke sini. Nggak bisa. Enggak, lu situ aja. Lu Lu makin- lihat ke depan. Oh iya. Lama karya. Sofa dong. Oh, masih. Ini pada penasaran. Satu lagi ya. Satu. Ini babak bonus super bonus. Ini yang menang juara ya, Bu. Oke. Dari depan, Pak. Gue terakhir. Oke. Depan tengah. Oke. Ciri-cirinya apa, Bu? Cluenya Bisa dimakan. Oke. Oke, 1, 2, 3. Udah. Kalau kita duluan. Dia nggak tahu juga. Dia nggak tahu juga. Bari. Markisa. Nih lihat tim gue nih. Iya kan merhatiin lawas kan. Tim gue. Gitu. Nih, kasih tau Apa? ya. Papaya. Saya pikir dengan ditaruh Marcel, Bapak tuh konsentrasi ngeliatin satu-satu atau ngeliatin dulu siapa. Enggak, emang Bapak tuh tim- kayak gini. Emang tim ini emang lemah, Bu. Orang emang kuat, kurang menangkap kuat. Orang-orang pasti hari ini ya. Apa tuh apa? Pemenangnya nanti Vincent dan Sandra. Oke, abis itu jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Kita langsung masuk ke Tanya Vincent Desta STNZ. Panjang banget. Tanya STNC Vincent Desta. Dibalik-balik. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari medsos sosial dulu. dari sosial media kita ya. Ada dari @abiaza39. Ini ada fotonya juga tuh. Kenapa perut suka bunyi keroncongan saat lapar? Nah, tanya Vincent Desta #NZ. Kenapa? Kira-kira tuh bunyi keroncongan tuh datangnya dari mana gitu loh? Dari Itu usus. Masa? Ususnya kan kosong. Terus khususnya Dia apa? enggak, dia kayak lambung beradu sama usus. Beradu gimana Gue sih? pernah dengar, jadi dia usus kita kan, lambung kita kan kosong, belum diisi makanan. Dia Lambung apa usus yang kosong? lambung, karena kan usus kan lewat apa? Dilewatin makanan ke lambung. Iya. Nah, jadi ususnya kayak bergesekan dengan lambung. Krek, jadi kerucuk gitu. Tapi kan Tadi dia bunyinya bunyinya keroncongan, keroncongan, Pak, bukan kerucuk-kerucuk. kerucuk-kerucuk, keroncongan kayak Ya itu hanya istilah saja. lagu-lagu daerah. Karena aslinya, jadi gini ya, Keroncong, lagu tubuh keroncong. manusia itu kan terdiri dari paru-paru, lambung, hati. Lambung di sini. Hati di mana ya? Lambung kok di Hati. Iya. Lambung masa di sini? Yang gue tahu cuma ginjal. Karena Karena ada batunya kan. Kalau menurut Desta, Karena Karena- adunya antara usus dan lambung. ketika perut lagi kosong, lagi lapar. Iya. Biasanya keadaan keroncongan itu ketika perut lagi lapar, Iya. lagi kosong. Iya. Oke. Tergantung kalau dia lagi nyetel wajina mungkin. Bukan keroncong lambung. Aduh. Enzi, iya sih, Keroncongan tuh biasanya yang kalau kruk-kruk gitu bukan? iya kayak bunyi kruk-kruk. Tapi Keroncongan tuh kadang-kadang kalau misalkan lagi masuk angin pun tiba-tiba suka Iya. ada bunyi. Oh, beda Tapi hal. kayaknya itu gas kali nggak sih? Enggak.
Kalau masuk angin, itu lebih ke angin yang bunyi. Beda, dia masuk ke... Bahasa dokter gue ya. Tapi kayaknya kok bener gitu. Padahal gue ngasal habis. Soalnya kadang-kadang suka ada bunyi kayak gas gitu loh di perut. Kalau kita jangkrik. lagi... Emang ada jangkrik kan di perut lu? Oh gitu sih Kak? Enggak, tapi maksudnya kayak dalam angin itu kan angin, dia bergerak menuju ke lambung kan? Kakak nggak usah tau deh, aku kadang-kadang tuh beneran aku ngerasa iya, Dengar. terus aku ngomong sama orang. Dengar, lambung, taruhlah ada angin, masuk kan sering bunyi gitu kan? Ini kayak ada udara kosong masuk, set gitu lah kayaknya. Gitu. Nah itu versi Desta, biarin. Kalau versi Angie versi apa? larang sih. Itu kan, emang Kayaknya emang pasti suka bunyi aja dan Oh aku nggak tahu enggak gitu. Iya, apa-apa. biarin aja sih, Ta. Biarin aja. Versinya Enti. Iya. Kalau menurut Kak sama Kak Hesti gimana? Menurut gua itu suara mah. Iya kan? Mah. Mah. Kalau makan itu mah. Kalau minum pah. Enggak gitu. Sorry apa sih, gue juga nggak tahu pasti, tapi kayaknya emang kebanyakan pas lagi perut kosong. Iya. Kalau menurut gue ya, yang benernya adalah Tapi ternyata ada jawaban yang benernya Kak. Ada, jadi ini kurang lebih jawabannya benar juga sih sebenarnya. Katanya tuh perut kita tuh bunyi saat lapar karena otak mengirim sinyal untuk memproses makanan. Sementara di Oh, perut itu yang kita versi hanya ngaco ada ya? udara. Yang benar. Akhirnya usus-usus kita hanya bergesekan dengan angin yang menimbulkan bunyi. Jadi jawabannya Kak Desta Angin. ketemu sama jawaban aku disatukan. mirip warna itu. Angin dan kosong. Intinya adalah usus tergesek, itu Tapi dia. kalau tadi kakak bilangnya usus kegesek sama lambung. Nah, aku bener ada angin di perut Itu kita. kan masuk Kak. angin, beda. Tapi tadi Lapar sama masuk angin beda loh. Tapi kan kalau tadi kan adanya Oh, keroncongan. enggak, iya tapi kan itu saat lapar. Kak, kita kan udah jelasin yang bener Itu jawabannya. itu nggak begitu benar. Usus bergesekan sama tusukannya. Sate usus. Ampela juga enak. Ada. Pete ya. Lihat lagi. Ih, Ah, jangan petek lagi. Cing batu nggak boleh petek gue. Asam Emang lambung gitu? juga nggak boleh. Iya, nggak boleh petek. Kok cing batu nggak boleh lambung? Ada. Oke, kita lihat lagi nih. Ada dari @Kezia Zahra. Kenapa sih orang selalu niup ujung pesawat kertas sebelum diterbangin? Oh. Tanya Vincent Desta Etienzi. Ini. Aku sering banget kayak gitu, tapi terbangnya jadi jauh lebih jauh. Pernah coba nggak ditiup nggak? Pas aku nggak tiup, dia cuman Coba syuh, niupnya gitu. gimana? Kalau pesawat gini, ha. Oh, berarti nggak Salah. ditiup. Niup itu. depannya dulu. Baru gitu. Ah, Enggak, belakangnya. aku Belakangnya. ha. Oh, sepantasnya terbangnya jelek gini ya. Karena kan itu sering bergesekan usus sama Kalau gua dari dulu memang selalu gitu, nggak Iya. tahu. Mungkin ritual ya. Bahkan kemarin gua kalau naik pesawat gitu. Sebelum naik gua ke depan pilot. Makanya Baru gua naik. terbangnya pilotnya pun terima kasih. Makasih Mas Vincent. Enzi bilang katanya lebih jauh. Aku Tapi merasa pernah itu nggak jauh dicobain nggak ditiup dan ditiup? Pernah, dan emang nggak jauh. Sama aja. Enggak, maksud aku jadi kalau ditiup haha, dia akan jauh. Tadi lu bilang jauh. Kalau nggak ditiup jadi nggak jauh. Nah, tahu. Kita coba ya. Kita coba. Coba kita Aku coba jadi ya. bingung. Kalau gua kenapa? Tahu nggak kenapa ditiup? Kenapa? Karena biar keongnya tuh keluar dari rumahnya. Beda. 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 Aku suka banget ngeluarin keong. Tapi juga keong juga Keong. ditiup. Nggak, tapi kenapa keong kalau ditiup dia keluar, dia kebauan ya kak? Kan kecil. Panas. Itu teori sederhana. Panas dia. Masa? Bukan bau. Tapi yang teori keong mah nggak berarti lagi. Panas. Enggak, kemarin temen gua ditiup-tiupin, dia bro nggak keluar. Kenapa? Keong mas. Lagi nggak mungkin keong masih. Ayo kita sama ya. Jangan pesawat, sebelah pesawat. Siapa yang mau ditiup, siapa yang enggak? Aku tiup. Haha. Lu penyok pesawat lu penyok nih tuh. Iya, sama. Ini yang beda sama. nih, di haha apa ditiup? Depannya ditiup. Belakang, pus. Cekatar. Coba nih, pesawat gua nggak ditiup, pesawat lu ditiup nih, Coba, sama ayo. kan kuning nih. Ayo. Lu sama gua kuning. Kakak ada gininya. Ada gitu ya tadi dikit. Depannya tiup, belakangnya di H. Coba, Ayo. gua sama sekali nggak. Lu duluan ya. Nih gua ya, nggak ditiup sama sekali Lu ya. ditiup ya. Ya. Kita nih. Coba aja. Tadi jangan terbang lu. Satu bareng-bareng. Tuh jauh kan kak? Sama sih. Enggak Sama jauh. aja sih. Dia- At least dia nggak muter-muter. Iya, jadi kakak tuh muter-muter. Ya. Gua Nggak tiup ya. muter, itu juga nggak muter. Nih, Itu lihat punya motor. gue. Nggak ditiup nggak dia nih. Lo lihat ya. Rokok ada. Lo lihat ya.
Oh. Kok lebih bagus? Paconge. Enggak, tapi menurut gua jangan ditiup, tapi disobek ujungnya, terus dikasih. Gini. Malah meremelek. Enak banget ya, coba ya. Oh, iya bener lo, Vincent. Si Enge malah jelek, bakat. emang dia Lo jelek. cara ininya lo jelek. Kalian coba apa sih? Menurut gua mendingan dikepal gini loh. Ini lebih jauh. Bener juga ya. Lebih ke emosian ya. Jadi sampai saat ini meniup pesawat kertas belum ada penjelasan ilmiahnya. Oh. Tapi kebiasaan meniup ini sudah ada turun-temurun sejak zaman dahulu dan terjadi hampir di seluruh dunia. Tuh kan. Bahkan para ahli beranggapan orang pada zaman dahulu selalu meniupkan doa pada pesawat kertas dan berharap terkabul saat diterbangkan. Nah, di setiap negara beda-beda, Bu. Kalau di Prancis digituin. Oke, ini yang selanjutnya ada dari @haidarsaka07. Jadi katanya itu, aku sering dibully. Gimana sih cara melawannya? Tanya Vincent Desta Hesti Oke. Jangan kita yang jawab lah kali ini ya. Nah, Tapi kakak pernah dibully nggak? pernah waktu SD. Ya waktu itu yang diceritain. Totokin terus gue belakang Ya, gua sama temen gue jahat pas baris. banget sih. Lagi baris Gue takut pacaran. orang Katanya sampai dibekam loh. Ditolak belakang. Contohnya dibekam. darah kotor gue keluar. Ternyata lo diem. Bukan karena apa, tapi karena enak. Sebelah sini. Gue diem kok, tubuh gue berasa seger. Habis ditotokin, bukan dibully. Kalau ditotokin disembuhin dong. Anak SD. Gue deh baris nih, dia gitu Iya, kenceng. dihitam. Gue takut gak banding lawan. Oh. Sekarang mah, ya gue diem aja. Ada teman kita yang mau jawab, dia adalah Marcel. Mana orangnya? Itu Pak di belakang lo, Pak. Ngapain, Sel? Biasa, ritual aja. Marcel, Halo, Kak. ini ada pertanyaan. Sering dibully, gimana sih cara melawannya? Ya. Oh, tenang, gampang. Kita masuk dulu ke segmen kita ya. Di CLBK. Cerita lucu. Bah, kocak! Sebenarnya untuk berbicara masalah bully-membuli tidak perlu dilawan. Tapi dirasakan saja. Karena saya ini dulu sering banget yang namanya bully-bully mania itu sering, Pak. Lo yang dibully apa yang lo yang ngebully? Saya lebih ke yang dibully. Oh. Karena ya tapi bukan bully, lebih ke ledekan. Jadi dulu tuh teman-teman saya sering banget ngeledekin saya, Pak, karena kulit saya hitam. Saya dulu dibilang katanya mirip kecoa Madagaskar katanya. Jahat banget. Oh, itu sih. Dia marah terus leher saya kan hitam juga, Pak. Gara-gara kalau sering make seragam sekolah, terus di belakang itu berkerak gitu. Terus dia bilang, ya ampun Sel, leher lu kayak bin bengkel katanya. Yang banyak olinya. Iya Pak, yang banyak olinya gitu. Terus saking hitamnya dulu Pak, saya itu dulu saking hitamnya saya pernah dibilang katanya mirip sama ayam cemani Pak. Pak kan ayam Yang cemani. berdarah-darahnya hitam. Iya, yang buat nyantet orang Pak. Sedih banget gitu. Tapi sekarang ya saya bersyukur gitu. Saya bersyukur teman saya meledekin saya seperti itu karena yang saya alami sekarang lebih berat. Oh. Bukan omongan teman saya, tapi omongan netizen. Karena pertama kali saya datang ke Tunejo, Pak, saya main di Tunejo, semua komentar sama teh. Apa tuh? Template. Out! Gitu. Keluar! Gitu. Ngapain sih ada di Tunejo gitu, Pak. Tapi saya tetap membuat itu menjadi motivasi saya. Saya tidak membuat kritikan itu menjatuhkan diri saya, Pak. Karena apapun itu, sahabat-sahabatku yang sering banget dibully, meskipun mereka menyakiti hati kita, tapi kita harus menjaga agar kita tidak menyakiti hati mereka, Pak. Betul. Intinya itu, nggak apa-apa, mau siapapun menyakiti hati kita, nggak apa-apa. Karena buktinya saya bisa sampai sekarang nih. Saya bisa kuat sampai sekarang karena omongan-omongan negatif yang membuat diri saya menjadi lebih positif lagi, Pak. Oh. Wih. Saya boleh tanya? Bapak stand up comedy apa motivator? Saya lebih ke motivator sih sekarang. Lu Marcel Teguh ya? Iya. Tadi udah pada lucu-lucu banget. Masa saya mau menyaingi? Jadi Pak, menurut saya udah seperti itu. Kita tidak bisa melawan karena Tidak bisa, bukan tidak busa. kita tidak bisa melawan. Oh, maksudnya sekali Katanya sering ngatain Iyong deh, kakak kena juga. Jompo mania. Mantap. Jadi saya bodoh amat Pak. Saya ya meskipun kulit saya hitam ya kan, meskipun kulit saya buluk, yang penting rezeki saya glowing gitu Pak. Amin. Ya kan? Meskipun leher saya ini hitam juga gitu, yang penting rezeki saya putih.
Leher kamu nggak hitam, cuman kalau dikasih kalung sering hilang ya. Iya. Gak kelihatan. Sama kalau dibersihin suka banyak ada itunya. Ada rontokan-rontokannya. Iya, dagingnya kayak habis ngetip gitu, Pak. Iya, bener, bener. Gitu. Jadi saya mau bilang sama seluruh sahabat-sahabatku yang ada di rumah, dan kamu harus kuat bahwa keluarga kamu di rumah hanya ingin melihat kamu bahagia, bukan tersedih karena omongan orang lain. Terima kasih sudah menonton CLBK, cerita lucu. Bah! Sedih! Kacau! Bagus kata-katanya, iya. Buat yang suka dibully, tadi perhatiin kata-kata Marcel tuh. Coba tadi terakhir kamu kata-katanya, Sal. Apa? Jangan orang yang di rumah nonton Iya, kita. orang di rumah nonton kita. Gimana, Kak? Tadi Kita ngomong apa? Harus kuat. Oh ya, kita harus kuat. Karena keluarga kita di rumah hanya ingin melihat kita bahagia, Bukan bukan kita bersedih sedih. karena kata-kata orang lain. Kita pamit kalau gitu. Terima kasih Marcel, luar Terima biasa kasih, Pak. sekali ya. Gue rasa banyak sekali yang di luar sana mungkin ada suka dibully, mungkin bisa mengambil hikmah dari kata-kata Marcel ya. Jangan pedulikan kata-kata orang, yang penting kamu percaya diri aja, kamu semangat terus ya. Sekali lagi, orang yang di rumah ingin lihat kamu bahagia. Apa tadi kata-kata? Ya pokoknya yang ngebully juga buat bully boy semuanya. Boleh, boleh. Yes. Bully mania mantap. Ya sudah lah ya. Buat bulu boy Ridho Roma. Ya pokoknya